Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Saya terus berharap dan berdoa Bapak Ibu saudara-saudaraku semua dalam keadaan baik menjalani kehidupan hari demi hari. Terlebih pada pagi hari ini, semoga semuanya dalam sukacita menyambut hari baru yang Tuhan kembali anugerahkan kepada kita. Kita bersyukur di pagi yang indah ini, kita kembali mendapat kesempatan untuk menjalani kehidupan hari ini dengan berbagai rutinitas kehidupan kita yang tentunya sudah menanti kita untuk kita lakukan pada kesempatan hari ini. Namun sebelum kita memulai berbagai tugas dan tanggung jawab kita, marilah kita mempersiapkan diri kita sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu di pagi yang indah ini. Kami diberikan kesempatan untuk menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Namun sebelum kami menjalani hari ini dengan berbagai rutinitas kehidupan kami rindu untuk bersekutu bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Karena itu Bapa, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon kepadamu kiranya Engkau menganugerahi kami hikmat-Mu untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu dapat kami pahami dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kehidupan kami semakin memuliakan nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, layakkanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Surat kepada orang Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Berita Pengharapan di dalam Anaknya. Berita pengharapan di dalam Anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, pergumulan hidup yang kita hadapi, kita alami dalam dunia ini kadang-kadang membuat kita meragukan Tuhan. Apalagi ketika kita mulai membanding-bandingkan keadaan terburuk seperti sekarang ini dengan keadaan-keadaan terbaik yang pernah kita alami di masa lalu. Bisa saja kita akan bertanya-tanya, apakah Tuhan masih ada menyertai kita untuk saat ini atau tidak? Itulah sebabnya penulis surat Ibrani ini mengajak para pembacanya untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, supaya di dalam Dia selalu tumbuh pengharapan dalam segala situasi yang kita hadapi dari hari ke hari. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, seperti pada umumnya, perkembangan awal kekristenan
menghadapi berbagai tantangan dan gejolak dari berbagai sisi. Tak jarang, Yesus sebagai anak Allah direndahkan, dan bahkan pemberitaan tentang peristiwa penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus kadang-kadang dipandang sebagai sebuah kebodohan dari pihak-pihak penentang Kristen. Itulah sebabnya penulis surat Ibrani ini mencoba untuk memberikan penjelasan dengan membuat perbandingan-perbandingan dengan tokoh-tokoh sentral yang ada di dalam Perjanjian Lama, baik itu nabi-nabi, imam-imam, bahkan dengan malaikat-malaikat sekalipun. Dan penulis kitab Ibrani ini selalu tiba pada sebuah kesimpulan bahwa Yesus lebih tinggi dari siapapun dan dari apapun. Si penulis setidaknya punya dua tujuan dalam perbandingan ini. Kenapa penulis kitab Ibrani ini mencoba untuk memperbandingkan antara Yesus dengan nabi-nabi, dengan imam-imam, dan bahkan dengan malaikat? Tujuan pertama adalah untuk meninggikan Yesus sebagai yang paling unggul dari siapapun dan dari apapun. Maka Yesuslah yang diberikan seluruh kepercayaan sebagai yang berhak untuk menerima segala yang ada. Ia bukan sekedar menyampaikan firman, tetapi dia sendirilah firman itu. Dia bukanlah ciptaan, tetapi di dalam dia segala sesuatu diciptakan. Dia bukan sekedar perantaraan Allah, tetapi dia sendirilah wujud Allah yang kelihatan. Dia bukanlah hanya mengajak orang untuk bertobat, melainkan dia sendiri yang menyucikan manusia dari dosanya. Itu semua gambaran-gambaran yang dapat kita peroleh dalam bacaan kita pada kesempatan pagi ini. Jadi penulis ingin membuktikan bahwa Yesus lebih unggul dan lebih utama dari berbagai cara yang telah terlebih dahulu dipakai oleh Allah untuk berbicara kepada orang-orang Israel. Semua bukti-bukti ini mengantar kita untuk menemukan tujuan yang kedua, yaitu ingin memberikan pengetahuan bagi mereka yang kurang paham dan sekaligus menantang orang-orang percaya agar tetap setia kepada Yesus Kristus meskipun sedang dalam masalah bahkan penganiayaan. Karena dengan mengetahui hakikat yang sesungguhnya tentang Yesus, maka kita akan yakin bahwa Dia layak dan patut untuk diandalkan dalam hidup kita. Atas pemahaman dan keyakinan seperti itulah Bapak Ibu Saudaraku, baiklah kita semua tetap memandang kepada Kristus anak Allah itu. Dia lebih unggul dan lebih utama dari siapapun dan dari apapun, bahkan lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Keunggulannya dapat kita andalkan, dan di dalam Dia terletak pengharapan abadi bagi setiap kita. Maka melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita juga ditantang untuk tidak meninggalkan Yesus dan tetap berpengharapan di dalam Dia, dalam apapun kondisi hidup yang kita jalani. Suka ataupun duka, berpengharapanlah hanya di dalam Dia saja. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, marilah kita satukan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Allah yang terus mengaruniakan kebaikan kepada kami, untuk kami nikmati dan kami jalani dalam hidup kami hari demi hari. Pada kesempatan ini Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat menikmati kebenaran firman-Mu di pagi ini, sebelum kami beranjak untuk melakukan berbagai tugas tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami jalani hari ini. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkatilah kami semua yang telah mendengarkannya. Biarlah kami semua tidak sekedar sebagai pendengar firman saja, tetapi lebih daripada itu, sehingga kami semua dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan keseharian kami,
Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ya Bapa di sorga, kami mohon penyertaan-Mu untuk kelanjutan kehidupan kami hari ini, dengan berbagai rutinitas kehidupan yang akan kami jalani. Berilah kami hikmat-Mu, berilah kami kemampuan, berilah kami kesehatan yang cukup, lindungi dan sertailah kami senantiasa. Semoga kami semua senantiasa aman dan nyaman melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami di hari ini. Berkatilah kami dalam setiap keberadaan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang dalam berbagai-bagai pergumulan Tuhan berilah jalan keluar, yang dalam sukacita karena berbagai-bagai pencapaian yang telah diperoleh dalam hidupnya, Tuhan sempurnakanlah sukacita mereka. Perlengkapilah kami semua untuk terus menata dan meniti kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Sempurnakanlah kami yang datang berdoa dan bermohon serta mengucap syukur kepada-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Selamat melanjutkan berbagai tugas dan tanggung jawab kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan kiranya menolong, memperlengkapi kita dengan segala yang baik, sehingga seluruh perencanaan kita di hari ini dapat kita tuntaskan dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam kasih, Tuhan memberkati kita semua.